Sejak menjabat sebagai Direktur Sandi Gagep, Randy tidak pernah memberikan dirinya hari libur. Sekarang dia sudah begitu dekat dengan istri dan anak-anaknya, jadi ada baiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat. Direktur Randy, apakah Anda pergi ke Amerika? Sebagai asisten khusus Randy, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Randy mengangkat alisnya. Apakah ada masalah? Tidak, tentu saja tidak ada masalah. Bagaimana bisa ada masalah? Dia hanya ingin menjamin keselamatan direktur. Setelah dia mengakhiri panggilan, Randy melihat keluar jendela. Dari pandangannya, dia bisa melihat dengan jelas halaman depan rumah tempat tinggal Putri Bramasta. Putri kecil melompat-lompat gembira di halaman, sementara Putri Bramasta mengambil sapu dan menyapu salju ke samping. Saat dia melompat-lompat, putri kecil kehilangan kendali dan terjatuh. Dia berguling ke tanah. Karena pakaiannya tebal, dia kesulitan bergerak. Setelah jatuh ke tanah, dia berusaha lama tetapi tetap tidak bisa bangun. Ketika Putri Bramasta akhirnya melihatnya, dia mengangkat putri kecil dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mencoba berubah menjadi bola salju untuk membuat ibu bahagia?" Mata putri kecil melebar saat dia menatap ibunya. Apa yang baru saja dikatakan ibunya tentang dia? Bola salju berbentuk bulat. Dia tidak ingin menjadi bola salju, dia ingin menjadi gadis cantik dan lucu. Putri Bramasta tersenyum dan meyakinkannya, "Kamu tetaplah gadis tercantik yang pernah ada. Bahkan jika kamu berguling-guling di salju seperti bola salju, kamu tetap sangat manis." "Bu, aku manis karena ibu melahirkanku." Putri kecil memberitahunya apa yang diajarkan ayahnya untuk dikatakan kepada ibunya. Ayahnya berkata bahwa ibunya akan sangat senang jika mendengar hal itu. Benar saja, ibunya tersenyum bahagia dan mencium wajahnya. Mendengar perkataan gadis kecil itu, Putri Bramasta merasa hatinya meleleh. Putri kecil sangat bijaksana dan cantik, dan dia mengingatkannya pada Randy. Putri kecil bisa menjadi sangat lucu dan baik karena pendidikan dan disiplin ayahnya. Randy mengamati setiap gerakan mereka. Melihat senyuman di wajah mereka, Randy tak kuasa menahan diri untuk ikut tersenyum. Namun karena apa yang dilakukan Putri Bramasta selanjutnya, senyum Randy langsung menghilang. Dia tampak sangat khawatir dan putus asa. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari ke bawah. Putri Bramasta membantu putri kecil berdiri. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan dia merasa pusing. Dia terpeleset dan jatuh ke depan. "Ah!" Putri Bramasta berteriak keras. "Ibu!" Putri kecil bertindak cepat. Dia hanya ingin melindungi ibunya karena nalurinya dan menarik erat ujung baju ibunya. Untungnya, putri kecil menangkap Putri Bramasta tepat waktu dan memberi Putri Bramasta keseimbangan yang lebih baik, sehingga dia dapat menstabilkan tubuhnya dengan mantap. Secara fisik dia baik-baik saja, tetapi Putri Bramasta sangat ketakutan. Wajahnya pucat karena ketakutan. Untuk waktu yang lama, jantungnya masih berdetak sangat kencang hingga dia membeku. Jika dia jatuh ke tanah lebih awal, betapa buruk konsekuensinya. Dia menyentuh perutnya dengan jantung yang masih berdebar ketakutan dan dia merasa beruntung dia baik-baik saja. "Sayang, tidak apa-apa, jangan takut, jangan takut." Putri Bramasta meletakkan tangannya di perutnya, mencoba menghibur bayi yang mungkin ketakutan seperti dirinya. "Bu, aku tidak takut." Putri kecil mengira ibunya sedang berbicara dengannya, karena dialah satu-satunya bayi di sini. "Ya, kedua bayiku, jangan takut." Putri Bramasta mengusap kepala putri kecil dan mencium keningnya. Kemudian, dia memegang tangan putri kecil dan masuk ke dalam rumah. Ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat ke belakang. Saat salju mencair di tanah, akan sangat mudah untuk tergelincir. Dia harus lebih berhati-hati di masa depan.
Baik putri kecil maupun anak dalam perutnya penting baginya. Dia mempunyai tanggung jawab besar di pundaknya. Begitu Randy bergegas keluar dari ruang kerja dan melihat Putri Bramasta berdiri dengan selamat, detak jantungnya pun menjadi tenang. Dia menutupi kekhawatiran di matanya, dan dia tetap tanpa ekspresi. Hanya kepalan tangannya yang terkepal di samping tubuhnya yang bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Pada jam 3 sore, di waktu yang sama seperti kemarin, Lily datang ke rumah Putri Bramasta untuk menjemput putri kecil dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke sana. Menonton kartun. Putri Bramasta paham alasan Lily menonton kartun sebenarnya adalah alasan putri kecil pergi menemui Randy. Jika putri kecil bertemu Randy hari ini, apakah Randy akan mengembalikan putri kecil padanya? Putri Bramasta tidak yakin, tapi dia juga tidak membeberkannya. Dia tidak menghentikan putri kecil untuk mendekat, tapi hanya merasa sedikit enggan. Sayang, Putri Bramasta mengenakan topi pada putri kecil dan menatap matanya. Kapanpun kamu kembali, jangan lupa bahwa ibu akan selalu menunggumu di sini. Tidak peduli berapa lama pun ia harus menunggu, entah itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun atau bahkan seumur hidupnya, ia akan tetap rela menunggu kepulangan putrinya. Dia percaya bahwa akan ada hari ketika putri kecil akan memikirkannya dan dia akan kembali padanya. Mungkin hari itu akan datang bertahun-tahun kemudian, tapi itu tidak masalah selama putri kecil kembali. Putri Bramasta berpikir demikian dalam hatinya, tetapi putri kecil, yang masih anak-anak tidak memahami maksud tersiratnya. Dia sudah terburu-buru menemui ayahnya. Ia melepaskan diri dari pelukan Putri Bramasta dan menggenggam tangan Lily dengan gembira. Dia melambai pada Putri Bramasta dan berkata, "Bu, aku akan bermain dengan bibi Lily dan aku akan segera kembali. Put, aku akan membawanya pergi dulu. Kamu bisa melakukan pekerjaanmu sendiri. Aku akan membawanya kembali nanti." Dia tahu bahwa Putri Bramasta sedikit enggan, jadi, meskipun ditarik oleh putri kecil, dia tetap berbalik untuk meyakinkan temannya. Baiklah, baiklah. Putri Bramasta tidak banyak bicara dan hanya mengangguk pelan. Dia tidak selalu bisa melihat sesuatu secara negatif. Dia harus berpikir optimis. Mungkin Randy hanya ingin bertemu dengan putri kecil. Mungkin dia tidak meminta putri kecil darinya. Jika Randy benar-benar ingin meminta putri kecil, dia tidak akan memberikan hak asuh pada Putri Bramasta. Karena dia telah memberinya hak asuh atas putri kecil, Putri Bramasta menduga Randy tidak akan mudah berubah pikiran. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Sandiga Corporation Inc. Dia dapat dipercaya dan kredibel. Putri Bramasta merasa jauh lebih baik dan lega saat itu. Sekarang tidak ada gunanya memikirkan hal lain. Dia perlu bekerja keras dan mendapatkan penghasilan yang baik. Dia perlu membesarkan anak-anaknya dengan baik. Dia tahu dia tidak boleh berpikir terlalu banyak, tetapi desain yang digambar Putri Bramasta perlahan-lahan berubah menjadi wajah mungil putri kecil. Ketika Putri Bramasta sadar, dia telah mengacaukan rancangan desainnya dan harus memulai lagi. Sialan, apa yang aku lakukan? Putri Bramasta sangat marah sehingga dia membuang kuas yang selalu dia hargai. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia perlu fokus pada pekerjaan desainnya untuk mendapatkan penghasilan yang baik, dan dia perlu membesarkan anak-anaknya dengan baik dan tidak memikirkan hal lain. Dia menamparkan wajahnya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berjalan ke cermin tinggi di kamarnya dan memandang dirinya sendiri. Putri Bramasta, bukankah kamu ingin menjadi wanita yang benar-benar layak untuk Randy? Lihatlah dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa layak untuknya? Putri Bramasta tampak kurus dan pucat sekarang. Seperti yang dikatakan orang tentang dia, dia terlihat seperti boneka kertas.
Jika seseorang menusuknya dengan jari, dia akan hancur berkeping-keping. Adapun Randy, tidak peduli kapan, pakaiannya tetap selalu bersih dan rapi, serta selalu tampak berwibawa dan tenang. Dia akan selalu tampil menarik dan dikagumi oleh semua orang di sekitarnya. Adapun Putri Bramasta, hak apa yang dia miliki untuk berdiri di samping Randy? Hak apa yang dia miliki untuk membuat pria itu memikirkannya? Putri Bramasta mengerucutkan bibirnya dan menggigit dirinya sendiri dengan kasar. Putri, kamu tidak punya pilihan lain selain bekerja keras dan meningkatkan diri. Setelah obrolan singkat, Putri Bramasta mengambil kuasnya, duduk kembali di meja dan mulai mengerjakan desainnya. Kali ini, dia menggambar dengan hati-hati dan serius, dan tak lama kemudian, dia mulai bersemangat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.